Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, masih semangat kan dalam pembelajaran dari rumah masing-masing? Ya, walaupun kita belajar di rumah masing-masing, tidak bertemu dengan teman-teman lain, tapi kita tetap harus semangat dalam pembelajaran. Ya, Bapak ingin sampaikan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, selalu membawa masker, nah, jaga jarak dan tidak lupa mencuci tangan. Nah, agar kita terhindar dari sakit penyakit. Nah, anak-anak, pada saat pagi hari ini jangan lupa kita absen dulu di dalam grup WA yang sudah Bapak sediakan, agar Bapak mengetahui apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum. Nah, jika sudah, yuk kita mau awali pembelajaran dengan berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan lancar sampai nanti selesai, ya. Nah, Bapak akan mengantarkan memimpin doa. Anak-anak silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai tema 4 mengenai keluargaku dan subtema 2 kegiatan keluargaku. Nah, pagi hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 2 dan 3. Nah, khusus hari ini pembelajaran bersama Pak Pras. Ya, semangat ya, anak. Nah, anak, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, apa saja yang mau kita pelajari hari ini? Nah, tentunya ada tujuannya. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan dua kegunaan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Tujuan kedua yaitu siswa dapat menggunakan dua ungkapan tolong dan terima kasih dalam percakapan dengan tepat. Yang ketiga adalah siswa dapat menyusun dua pola urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan tepat. Nah, tujuan keempat yang terakhir adalah siswa dapat membuat dua pola urutan bilangan dari yang terkecil menuju ke terbesar dengan teliti. Nah, ini kita mau belajar mengenai hal-hal tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di dalam inti pembelajaran, Bapak punya beberapa pertanyaan untuk mengetahui membuat pemahaman awal anak-anak. Nah, yang pertama adalah apakah anak-anak sering melakukan kegiatan di rumah? Ya, pasti sering ya anak-anak. Nah, itu apa saja? Ya, membersihkan seperti di gambar ini, membersihkan ruangan, membantu merapikan tempat tidur. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa ditolong atau dibantu oleh orang tua dan kakak atau adik anak-anak sekalian? Iya, pasti kadangkala memang bisa, tetapi seringkali kita meminta tolong ya untuk kepada orang tua, kepada kakak kita. Nah, tak terkecuali ibu kita dan ayah kita juga sering meminta tolong kepada kita. Nah, karena suatu pekerjaan kalau kita kerjakan bersama-sama akan lebih mudah. Nah, kemudian juga apakah ketika anak-anak membantu ayah dan ibu merasa senang? Ya, pasti merasa senang ya, seperti di gambar ini. Contohnya anak ini membantu untuk merapikan pakaiannya dengan senang hati. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir keempat adalah apa yang sering diucapkan ayah dan ibu ketika meminta bantuan? Nah, iya, kata tolong.
Kemudian setelah kita sudah membantu, ayah ibu juga sering mengucapkan terima kasih. Nah anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi yang sudah Bapak sampaikan, dan Bapak juga memperjelas melalui gambar yang sudah Bapak berikan. Nah, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan mengenai kegiatan-kegiatan itu dan ucapan-ucapan yang sudah Bapak jelaskan tadi? Nah, coba anak-anak berikan pendapatnya. Ya, benar sekali. Nah, intinya adalah kita sebagai anggota keluarga, kita juga berkewajiban untuk saling membantu, dan karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirian, sehingga seringkali kita meminta tolong kepada ayah, ibu, kakak untuk membantu kita. Nah, anak-anak, setelah kita tahu bahwa kita perlu meminta tolong dan kita perlu untuk menolong orang lain. Nah, di sini kita mau belajar apa ya? Kemudian bagaimana cara ketika kita mau meminta tolong dengan baik. Nah, bagaimana mengucapkannya meminta tolong dengan baik itu. Nah, kita akan belajar mengenai itu pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak sudah sediakan sebuah tabel yang berisi kegiatan-kegiatan anak-anak setiap hari. Nah, di sini ada banyak contohnya kegiatan, yaitu bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, merapikan meja belajar, merapikan baju, tas sekolah dan sepatu, bantu ibu memasak, dan lain-lain. Nah, silakan nanti anak-anak tambahkan sendiri. Kemudian, nah di sini kegiatan-kegiatan ini pasti anak-anak senang membantu orang tua. Nah, di sini ada kolom sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, di sini nanti silakan anak-anak diskusikan dengan orang tuanya, ayah dan ibunya, atau dibantu kakaknya mengenai kegiatan. Nah, misalnya di sini, perhatikan contoh yang pertama. Bangun pagi tepat waktu. Nah, anak-anak, apakah melakukannya dengan sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah? Ya, pasti sering ya. Apakah ada yang tidak pernah? Iya, enggak ada. Pinter-pinter semua anak-anak kelas 1. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak nanti silahkan untuk melanjutkan di dalam rumah masing-masing bersama orang tuanya. Oke, kita akan lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini juga karena tadi ini ada kegiatan memasak, Bapak punya sudah sediakan contoh teks bacaan mengenai memasak bersama keluarga. Nah, di sini nanti silahkan anak-anak simak ya, dan cermati setiap bacaan. Bapak akan bacakan. Judulnya adalah memasak bersama keluarga. Nah, hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sup. Ibu mengambil 4 wortel dan 6 kentang. Nah, lalu ayah menyiapkan buahnya. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayahnya. Dayu senang belajar memasak. Nah, Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, di sini pasti anak-anak juga seperti Dayu, senang membantu orang tua dan senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, anak-anak, dari teks bacaan yang sudah Bapak sediakan tadi, yuk kita coba kita buat dalam sebuah percakapan yang melibatkan tentang ungkapan meminta tolong dengan baik dan mengucapkan terima kasih dengan baik. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini Bapak sudah sediakan percakapan antara Ibu Dayu dengan Dayu. Nah, simak ya. Dayu, tolong ambilkan wortel, kata ibu.
Dayu pun menjawab, "Baik Bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu?" "Terima kasih Dayu, Ibu senang Dayu membantu Ibu. Dayu anak yang rajin." Dan sama-sama Ibu. Nah, Dayu pun juga menjawab seperti itu. Nah, di sini Ibu meminta tolong kepada Dayu untuk mengambilkan wortel. Nah, di sini Ibu menggunakan kata tolong. Nah, kemudian Bapak juga sudah menyiapkan percakapan lagi. Nah, kali ini antara Bapak Dayu dengan Dayu. Nah, beginilah percakapannya. "Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja," kata bapaknya. "Baik, Ayah," Dayu menjawab. Ayahnya, "Terima kasih Dayu, ada berapa banyak buah apelnya ya?" Nah, Dayu menjawab, "Ada 10 buah Ayah." Nah, di sini ayahnya yang tadi bertugas untuk menyiapkan buah apel, ayahnya meminta Dayu untuk mengambilkan dan menghitung buahnya. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak bahwa ungkapan tolong dibutuhkan untuk kita meminta bantuan. Nah, setelah kita sudah menerima bantuan tersebut, jangan lupa kita untuk mengucapkan kata terima kasih. Nah, jadi anak-anak, ungkapan tolong dan terima kasih itu penting. Nah, sebab apa? Ya, sebab ini merupakan bentuk penghargaan dari kita kepada orang yang telah atau akan menolong kita. Nah, di sini kita harus menggunakan kata tolong dan terima kasih. Nah, anak-anak, di sini Bapak juga sudah menyiapkan latihan tugas untuk anak-anak agar anak-anak lebih paham lagi mengenai ungkapan tolong dan terima kasih ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan dua sebuah percakapan. Silakan nanti anak-anak salin di dalam buku tugas masing-masing, dan cara mengerjakannya adalah mengisikan bagian ruang atau titik-titik itu dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, contohnya yang satu ya, Bapak akan beri contohnya. "Itu titik-titik rapikan kursi, aku rapikan meja." Nah, di sini kira-kira apa anak-anak kata yang tepat? Ya, benar sekali, kata tolong. Jadi itu meminta tolong kepada Udin. Nah, gitu ya anak-anak, paham untuk mengerjakannya? Nah, silahkan anak-anak stop dulu video ini untuk mengerjakannya. Kemudian ketika sudah selesai, silahkan anak-anak foto dan kirimkan ke WhatsApp Bapak sebagai akan Bapak koreksi. Ketika sudah selesai, silahkan melanjutkan video ini. Oke, ya Bapak akan melanjutkan ya. Oke anak-anak, kita mau kembali lagi dalam percakapan Ayah Dayu dengan Dayu tadi. Nah, di sini ayah Dayu meminta Dayu untuk menghitung berapa banyak apelnya, ya gitu ya. Nah, di sini ternyata tidak hanya buah apel saja yang ada di situ, terdapat sayuran dan buah lainnya. Nah, di sini Bapak sudah sediakan sayur dan buahnya. Yuk kita mau hitung satu-satu ya. Nah, di sini gambar apa kira-kira? Iya, gambar kentang. Yuk kita coba hitung ada berapa kentang. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali, ternyata ada 4 kentang. Nah, lalu ada apa lagi ya anak-anak? Oh, ada wortel nih, ada wortel warnanya oranye. Yuk kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata ada 6. Banyak juga ya anak-anak. Lalu ada apa lagi ya anak-anak? Iya, ini ada buah pisang. Nah, buah pisangnya udah manis-manis dan berwarna hijau agak kekuningan. Nah, yuk kita hitung yuk anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, ternyata pisangnya ada 8 banyaknya. Kemudian apelnya tadi belum ada ya. Yuk, pasti di akhir ini ada apel. Iya, apel. Nah, yuk kita hitung anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ada 10. Ya, anak-anak pintar semua. Nah, setelah anak-anak sudah menghitung banyaknya sayur dan buah sesuai dengan gambar di sini, selanjutnya yuk kita urutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sebelumnya anak-anak kita mau coba sebutkan bilang angka-angka dari 1 sampai 10 dengan urut. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil, kira-kira angka pertama adalah angka berapa? Iya, benar sekali, yaitu adalah angka 4. Lalu setelah angka 4 yaitu angka 6. Iya, benar juga. Kemudian setelah 6, 8 dulu atau 10 dulu? 8 dulu, ya benar sekali, 8 dulu. Kemudian yang paling besar di antara 4 angka ini adalah 8. Salah ya, maaf Bapak, salah. Nah, yaitu 10, yaitu buah apel. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak juga punya gambar lagi, yaitu kali ini mengenai Dayu dan teman-temannya di sekolah. Nah, di situ di dalam mejanya sudah dikeluarkan beberapa alat-alat tulis yang sudah dikumpulkan dari teman-teman Dayu. Yuk kita hitung yuk. Di sini ada penghapus, pensil, buku, dan pensil warna. Coba kita hitung yang di penghapus dulu. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4. Lalu kita mau hitung di pensilnya. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3. Lalu bukunya ada berapa ini? Ya, pasti anak-anak sudah tahu tanpa menghitung ya. Iya, ada 2. Bukunya warna kuning dan biru. Lalu yang terakhir ada pensil warna. Nah, di sini ada berapa ya? Ya, kita hitung. Ada 1, 2, 3. Oh, ternyata juga ada 3. Nah, setelah anak-anak sudah menghitung alat-alat tulis tersebut masing-masing, urutan bilangan dari yang terkecil yang ke terbesar adalah berapa kira-kira? Ya, 2, 3, 3 lagi, kemudian baru 4. Nah, anak-anak sampai sini paham ya anak-anak? Urutan bilangan yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini Bapak juga sudah menyiapkan tugas 2. Nah, latihan tugas 2 yaitu membuat pola baris bilangan dari yang terkecil menuju ke terbesar sesuai dengan banyak bendanya. Nah, di sini juga Bapak nggak banyak untuk mengasih contoh latihannya. Bapak hanya menghitungkan 2 contoh saja. Silakan anak-anak hitung dulu banyaknya benda-benda ini, kemudian baru diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jangan lupa untuk stop dulu di video ini, kemudian anak-anak kerjakan di dalam buku tulis masing-masing. Setelah nanti selesai, di foto dan kirimkan melalui WhatsApp ke Bapak ya. Nah, oke, Bapak akan melanjutkan, nanti anak-anak silahkan mengikuti. Nah, jadi ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di situ. Nah, tinggal Bapak juga sudah menyiapkan soal evaluasi. Nah, di sini dalam bentuk Google Form. Nah,
nanti silahkan anak-anak tinggal klik saja dan mengisinya. Alamat linknya Google Formnya ada di alamat deskripsi, dan juga Bapak sudah mengirimkannya di grup WhatsApp kita. Nah, nanti silahkan anak-anak mengerjakan evaluasinya tersebut, sehingga Bapak tahu di mana bagian anak-anak yang mengalami kesulitan dan anak-anak yang sudah anak-anak pahami, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak hal untuk pagi hari ini. Nah, kita mau simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai ungkapan, yaitu minta tolong dan terima kasih. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan, juga menghitung bilangan berapa banyaknya benda-benda. Nah, di sini kita sudah paham ya anak-anak. Nah, sebelum kita juga akan mengakhiri, Bapak juga punya refleksi nih untuk anak-anak, agar Bapak tahu juga kira-kira apa ya. Bapak refleksinya Bapak akan buat dalam pertanyaan. Nah, apa ya? Kira-kira apa saja yang dipelajari hari ini? Ya, tadi kita sudah Bapak sampaikan ya. Nanti silakan anak-anak tuliskan dalam bukunya, lalu dikirimkan ke Bapak. Nah, kemudian bagian mana yang kalian senangi dan kalian tidak senangi dalam pembelajaran ini? Nah, lalu yang terakhir, refleksi untuk pengembangan diri anak-anak di rumah masing-masing. Coba anak-anak nanti praktikkan ungkapan tolong dan terima kasih bersama orang tua di rumah atau teman-teman bermain di rumah, yaitu ketika anak-anak minta tolong untuk mengambilkan mainannya, minta tolong ibu untuk membersihkan sepatunya. Nah, kemudian jangan lupa untuk berterima kasih. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini Bapak cukupkan sampai di waktu ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini boleh bermanfaat dan menjadi sumber ilmu, menambah ilmu buat anak-anak dan Bapak guru tentunya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan pimpin dengan doa. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan latihan untuk soal-soal untuk pemahaman dan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan link Google Formnya. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah, semangat untuk pembelajaran dari rumah.